Ya, sebelum aku mulai, ini masih ada 3 orang ya? Atau mungkin karena masih liburan kali. Kira aku mau cek dulu deh. Ini yang udah join di sini. Kalian udah di kota asal atau masih mudik nih? Ini bisa di atau ngomong deh. Saya nggak mudik. Iya, sama aku juga nggak mudik. Aku sangat bosan di Surabaya. Oke. Sebenarnya yang nggak mudik ini justru keuntungan nggak sih buat kalian? Karena bisa belajar dengan lebih sunyi dan tenang begitu. Oke, karena sudah aku cek udah ada ya, udah aktif ya kalian. Maksudnya udah stay on screen. Jadi aku bisa mulai aja. Nah, BTW kan ini udah tryout ke-8 ya. Udah balik. Oke. Kalian ini udah tryout ke-8 nih. Menurut kalian rate kesulitannya PK tryout 8 kemarin berapa nih? 1 sampai 10, seberapa sulit? Berapa sulit nih? 8 dari 10. Oke. 10 dari 10. Masa iya susah itu dah. Nah, sebenarnya menurutku ya PK-nya itu cukup mudah gitu. Karena ya balik lagi sebenarnya ini sudut pandang objektifku kalau dibandingkan sama waktu aku dulu UTBK itu PK sekarang menurutku lebih mudah daripada PK aku dulu karena logikanya ya karena standar PK untuk sekarang itu kan akan diperuntukkan untuk anak IPA maupun IPS kan. Jadi nggak mungkin akan dibuat sesusah untuk anak IPA gitu. Dan sedangkan kalau aku dulu itu kan masih ada matematika yang apa matematika saintek sama ada PK-nya juga kan. Jadi kayak matematikanya itu bakal lebih susah untuk anak IPA gitu. Kalau aku dulu gitu sih. Jadi menurutku PK sekarang tuh lebih mudah gitu. Sebenarnya kayak cuman basicnya doang aja. Kalau basicnya kalian udah bisa, ntar pengembangannya tuh kalian pasti terbiasa. Oke, sebelum kita mulai mungkin jam dulu. Ganggu ya di kamarnya. Coba aku pindah dulu ya. Sebentar, aku pindah ruangan. Oke, kan tadi udah berdoa ya. Dan aku juga tadi udah
prolog. Jadi mungkin kita bisa langsung mulai aja. Di sini ada 15 soal ya. Mungkin ntar aku yang mudah-mudah aku agak cepet ya bahas supaya bisa kebahas semua. Nanti seperti biasa kalau kalian ada yang bingung bisa langsung ditanyain aja. Aku bakal jelasin sampai kalian paham. Karena kalau kalian nggak paham kayak eman-eman aja. Eman-eman tuh apa ya? Sia-sia aja gitu. Oke, ini soal pertama tentang eksponensial. Ini basic banget, basic banget dari eksponensial. BTW ini soalnya salah yang benar B per A ya. Oke, jadi soal pertama ini tuh basic dari eksponensial. Nah, ada lagi materinya dari eksponensial, di mana ketika A pangkat min 1 itu nilainya adalah 1 per A gitu ya. Dan berlaku ketika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Itu nilai yang berlaku dengan A dan, salah. Oh ya benar. Dengan A ini adalah sebuah konstanta begitu, maka nanti penyelesaiannya adalah si fx sama dengan gx. Begitu. Ini udah pasti kayak kalau kalian ribet mungkin kalian bisa gini aja. Oh, ini A sama A gitu. Kayak gitu. Ini adalah recall materinya ya. Oke. Dari sini kan ini kan sebenarnya sama ya. Ini A per B tapi yang di sini B per A. Cuman dia kebalik. Nah, kalau yang itu kita bisa pakai dari recall yang pertama ini nih, materi yang pertama. Di mana dia kalau dibalik maka nanti dia nilainya adalah pangkat min 1 gitu ya. Artinya di sini kita tuliskan A per B pangkat X min 1 dikalikan X min 3. Gitu. Kenapa kok nilainya bisa seperti ini? Karena nilai dari A per B pangkat min 1 sendiri, itu nilainya adalah B per A, sesuai dengan ini. Jadi kita cuman pindah penulisannya aja, dengan cara kita buat dia jadi pangkat min 1 gitu. Supaya kita bisa dapat konstanta yang sama, seperti ini. Oke, kalau ini udah sama-sama konstanta AB, A per B, A per B, artinya kita tinggal selesaiin si pangkatnya aja. Pangkatnya berarti tinggal X min 1 sama dengan min X plus 3. 2X sama dengan 4, X sama dengan 2. Seperti ini, sangat mudah. Sangat mudah. Oke, kalau ada yang bingung langsung ditanyain ya. BTW kalau misalkan kalian chat terus aku nggak baca chatnya, mungkin bisa kalian ngomong ya salah satu. Kayak, Kak ada chat gitu. Ntar aku cek. Itu untuk nomor satu. Oke, kalau belum ada yang ditanyain, aku lanjut langsung ya ke nomor dua. Nomor dua ini juga sangat-sangat mudah. Ini aljabar biasa sebenarnya ya. Dan ini juga ada tipe soal BTW. Ini sebenarnya itu plus. Jadi X bintang, Y sama dengan X sama Y plus akar X Y. Gitu. Nah, di sini kita itu dikasih soalnya tuh ini nih. 6 bintang 24. 6 bintang 24. Dimana karena kita ini kayak penulisannya udah sama ya. Dia X bintang Y, di sini 6 bintang 24. Artinya di sini X-nya itu adalah 26 dan Y-nya adalah 24. Kayak gitu. Maka 6 bintang 24 itu kita tinggal masukin aja X-nya tadi kan 6 ya. Tambah Y-nya 24 ditambah akar 6 dikalikan 24. 24 tambah akar 144. Di mana akar 144 itu nilainya adalah 12 ya. Hafal di luar kepala dong. Nah, ini ntar hasilnya adalah 42. Hasilnya. Nah, ini di soalnya tuh ada typo, di sini ada plusnya. Tapi in case dia itu nggak ada plusnya, kita juga bisa tetap selesaiin kok. Uh, just in case X bintang Y itu
sama dengan X plus Y akar XY. Berarti dia tinggal 6 bintang 24. Kita tinggal masukin X-nya S6 dan juga Y-nya 24. Artinya tinggal gini, akar 6 kali 24. Akar 144. Nah, dikalikan 12. Hasilnya 29. Seperti ini. Ini kayak cuman in case aja sih. Tapi kalau di soalnya tuh kemarin katanya ada typo yang benar yang plus, ada plusnya. Kayak gitu. Oke, kalau ada yang bingung bisa ditanyain. Aman ya, masih muda ya. Oke, kita bisa lanjut. Kalau ada yang bingung bisa langsung tanya ya. Kalau chat nggak apa-apa. Onik juga boleh. Ntar aku jawab. Ntar aku jelasin deh sampai kalian mudeng. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini soal peluang ya. Dan ini tuh agak-agak susah, agak-agak ribet ya. Ya, agak-agak susah. Jadi, ayo fokus dulu nih untuk soal nomor 3. Kegedean. Kenapa kegedean ya? Seret. Oh, tapi ini jadi kecil. Aneh. 5 siswa pria dan 5 wanita duduk berdampingan dalam satu baris. Jadi ada 5 pria, 3 wanita duduk dalam satu baris. Jika syarat yang pertama itu kedua ujung ditempati oleh pria, ujung kanan ujung kiri itu ditempati oleh pria. Itu syaratnya. Yang kedua, syaratnya tidak boleh ada dua wanita yang duduk berdampingan. Artinya dia harus selang-seling. Wanita pria. Nggak boleh wanita-wanita. Maka banyak cara yang bisa dilakukan untuk menyusun 8. Oke. Karena dia ada 8, jadi kita buat slot dulu. Kayak slot tempat duduknya ada 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, oke. Nah, di sini, oke, kita pakai syarat yang pertama dulu. Syarat yang pertama ini yang warna orange. Kedua ujung ditempati oleh pria. Artinya di sini harus pria pertama, dan di sini harus pria kedua, gitu kan. Atau boleh sebaliknya. Dimana artinya di sini itu jumlah kemungkinan yang bisa menduduki posisi di ujung kiri ini, itu ada 5 orang. Gitu ya. Kenapa? Apa maksudnya sih? Jadi kita kan cari berapa kombinasi penyusunan yang mungkin dilakukan gitu kan. Nah, untuk posisi paling ujung kiri ini, itu kan ditempati oleh pria pertama. Nah, pria ini kan jumlahnya ada 5 kan. Artinya ada 5 kemungkinan cara yang bisa dilakukan untuk menyusun tempat duduk itu. Jadi bisa aja yang duduk di sini tuh pria pertama, bisa aja pria kedua, bisa aja pria ketiga sampai pria kelima. Artinya di sini ada 5 kemungkinan, ada 5 cara. Itu artinya kalau di sini ada 5, di sini tinggal 4 dong. Karena di sini kan kayak, oh ini pria pertama udah dipakai di sini, terus kita tinggal taruh satu pria lagi di ujung paling kanan. Nah, pria yang belum duduk kan artinya tinggal 4 nih. Kan kita punya 5 pria. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus habis itu kita harus naruh dia satu pria di ujung paling kiri. Artinya ini pria udah berkurang satu dong. Tinggal 4 doang. Nah, dari 4 ini kita mau taruh dia di sini satu orang. Satu orang taruh sini. Artinya di sini ada 4 cara untuk bisa naruh dia di sini. Seperti itu. Aman ya? Jadi sekarang kita tinggal punya 3 pria dan juga 3 wanita. Nah, selanjutnya kita langsung masukin dia ke apa namanya? Cara cara masukin dia ke ininya 6 duduk yang tersisa, 6 tempat duduk. Di mana kita pakai syarat yang warna merah, yaitu syaratnya tidak boleh ada dua wanita yang duduk berdampingan. Artinya dia harus selang-seling nih. Ini bisa pria, wanita, pria, wanita, pria, wanita. Dan ini kayak saklek, nggak boleh dirubah. Karena kalau misalkan kita rubah nih, dia jadi kayak gini. Nah, ini nih tidak memenuhi syarat. Karena syaratnya
dia nggak boleh ada yang berdampingan. Artinya 3 pria dan juga 3 wanita, ya 3 pria dan 3 wanita ini itu harus duduknya selang-seling gitu. Jadi kan pas nih, ada tiga, tiga berarti selang-seling ya udah pria, wanita, pria, wanita, pria, wanita kayak gitu ya. Aman ya. Oke, lanjut ke perhitungannya. Tadi di sini kita masih punya 3 pria dan juga 3 wanita yang belum duduk. Nah di tempat yang pertama ini itu dia artinya kan pria ini taruh di sini ya, satu pria taruh sini. Ada berapa pria yang mungkin ditaruh di tempat ini? Ada 3 pria nih, jadi ini tiga kemungkinan. Selanjutnya pria kita tinggal 2, itu taruh sini sama sini. Berarti pria yang tersisa untuk bisa taruh sini ada 2 kemungkinan. Selanjutnya pria yang terakhir itu pasti tinggal satu kan, dia sisanya di sini. Selanjutnya yang wanita nih, kita punya 3, ditaruh sini, sini, sama sini. Nah, di sini ada berapa kemungkinan wanita yang bisa ditaruh sini? Kita kan punya 3 wanita taruh sini semua. Salah satu taruh sini. Artinya ada 3 kemungkinan. Kemudian dia berkurang satu, di sini tinggal 2 kemungkinan. Berkurang satu lagi, dia tinggal 1 kemungkinan. Seperti itu. Nah, hasilnya ini kita tinggal kalikan aja sebenarnya. Tinggal dikalikan aja jadi dikali dikali kayak gitu. Nah, mungkin kita uh, bisa kalikan aja kayak gini. Hasilnya nanti 720. Nah, itu adalah cara yang pertama. Tapi masih ada kemungkinan yang lain. Wait. Nah, kemungkinan yang kedua itu kita menyusunnya berkebalikan dengan itu. Jadi yang pertama ya, sama yang kayak tadi, syarat yang pertama itu kan pria taruh di ujung sama ujung. Nah, seperti sama kayak tadi, kemungkinan pria yang bisa taruh sini ada 5 orang. Yang bisa ditaruh sini ada 4 orang. Kayak gitu ya. Nah, lanjut kita ke eh, sekarang kita punya 3 pria dan 3 wanita. Nah, terus kita mau taruh dia di sini dengan syarat dia harus selang-seling. Nggak boleh dia berurutan wanita-wanita. Jadi dia harus selang-seling. PW, 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 PW gitu. Nah, tapi di sini kita tadi nulisnya di sini nyusunnya itu pria dulu baru wanita, terus pria terus wanita. Jadi nanti pria yang berdampingan itu ada di ujung kiri. Nah, sekarang kita cari kemungkinan yang lain ketika kita taruh wanita itu di sini. Pria, wanita, pria. Jadi nanti yang berdampingan prianya itu ada di ujung kanan. Jadi ini berkebalikan dari yang tadi. Karena kita mau cari semua kemungkinan itu ada berapa. Seperti itu. Nah, kita punya wanita di sini. Kita punya 3 wanita. Mau ditaruh sini satu. Artinya berapa cara wanita, berapa kemungkinan wanita yang bisa taruh sini? 3 ya. Jadi ini berkurang satu wanitanya. Tinggal 2. Kita bisa mau taruh sini. 2 orang ini salah satu mau taruh sini. Ada berapa kemungkinan? Ada 2. Tuh, sisanya tinggal satu akan taruh sini. Jadi ini udah saklek, udah pasti taruh sini. Sisa yang pria. Yang pria kita punya 3 pria tadi yang sisa setelah ditaruh di ujung-ujung. Nah, terus kita mau taruh sini nih. Ada berapa kemungkinan pria yang bisa kita taruh sini? Ada 3 dong. Kita masih punya 3 pria. Terus ditambah lagi. Terus nanti ini berkurang satu. Prianya tinggal 2. 2 orang ini salah satunya mau kita taruh sini. Ada berapa kemungkinan pria yang bisa taruh sini? 2. Itu ya. Berarti ini sisa satu pria yang udah pasti akan kita taruh sini. Satu. Seperti itu. Sama kayak tadi kita tinggal kali, 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 kali. Jadi 720 juga. Jadi total caranya semuanya yang mungkin adalah 720 tambah 720. Which is 1440. Seperti itu. Oke, karena ini agak membingungkan, mungkin aku kasih space waktu 1 menit ya, buat kalian memahami. Dan juga kalau ada yang mau tanyain, bisa langsung tanyain aja.
Tahu kalian bingung. Dan aku yakin kalian masih ada yang bingung soal ini. Itu. Nah, kalau di pembahasan, aku lihat di pembahasan tuh dia nulisnya gini, 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dikali 3 faktorial gitu ya di pembahasan. Ini tuh sebenarnya sama aja, kan sama aja kayak 5 dikali 4 nih. Terus ini 3 dikali 2 dikali 1 kan dia 3 faktorial. Terus ini ada 3 dikali 2 dikali 1. 3 faktorial. Jadi sama aja, cuman beda penulisan aja. Basicnya tetap di perhitungan yang tadi yang aku ajarin. Kayak gitu. Jadi kalau ada yang ditanyain bisa langsung ditanyain aja ya. Aku yakin kalian ada yang bingung nih soal ini nih. Aku kasih kesempatan kalian untuk tanya. Karena jujur emang peluang tuh susah gitu. Aku juga kan di aktuaria tuh hidupku penuh dengan peluang gitu. Isinya menghitung peluang-peluang-peluang gitu. Dan emang susah sih. Oke, udah 1 menit lebih ya. Aku lihat dulu. Apakah ada chat? Belum ada ya. Oke. Kalau gitu aku lanjutin. Ntar kalian kalau, oh ya tadi aku belum paham itu kalian langsung tanya aja nggak apa-apa. Oke lanjut di nomor 4 ini itu ada data kecepatan lari dari 20 orang yang akan mengikuti lari maraton. Oke, datanya seperti itu. Jadi ada 7 orang itu kecepatan larinya 7 km per jam. Ada 6 orang yang 8 dan seterusnya. Kemudian kita disuruh untuk ngecek hubungan antara P dan Q, di mana P-nya itu adalah selisih dari median dan rata-rata dari data tersebut. Dan kemudian yang Q-nya adalah 0,15. Nah, pertama kita cari dulu ya median sama rata-ratanya untuk bisa cari nilai dari P-nya. Nah, mungkin kalian bisa beda-beda ya orang ngerjain si median itu. Ada yang ini ditulis 7, 7, 7, 7, 7, 7 kali, terus nanti 8, 8, 8, 6 kali, dan seterusnya. Bisa juga, tapi itu lama gitu. Mungkin kalau yang cepat gitu ya, aku biasanya gini. Ini frekuensinya, itu aku aku lihat frekuensinya doang. Jadi frekuensi ini pertama dari kan ibarat kita punya data untuk bisa cari median itu kan kita coret dari ujung satu ujung, satu ujung satu ujung kayak gitu kan. Nah, itu aku coret dari ujung-ujungnya. Jadi ini ujung atas sampai ujung bawah aku coret. Ini 7 sama 2 kan selisihnya 5 ya. Sini 5 sama 5 bersih habis tinggal 6. Nah, artinya mediannya itu letaknya ada di sini nih. Medianya ada di yang frekuensinya 6. Artinya medianya itu adalah 8. Nah, mungkin ada juga teman-teman yang kayak gini pakainya. Jadi 20, median itu kan nilai tengah, artinya 1/2 dari 20. Artinya dia data ke-10. Data ke-10 itu data yang mana? Data ke-10 ada di sini. Kayak gitu, itu sama aja caranya. Cuman kalau aku terbiasa pakai yang coret-coret itu tadi. Cuman ada teman-teman yang lebih mudah pakai seperti ini juga ada. Gitu. Jadi medianya adalah 8 ya. Lanjut untuk rata-ratanya. Cari rata-rata juga mudah. Cari rata-rata ekspor itunya nanti hasilnya terus disigmakan. Tambah 9 dikali 5 tambah 10 dikali 2. Dibagi sama frekuensinya. Frekuensinya adalah 20. Kalau 20 juga bisa didapat dari 7 tambah 6 tambah 5 tambah 2. Atau bisa juga dari 20 ini langsung tulis itu.
Nanti hasilnya adalah 162 dibagi 20. Ya, 8,1. Oke, jadi kita udah punya median sama sih rata-rata. Tinggal cari sih selisihnya nih. Selisih dari median dan juga rata-rata. Artinya selisihnya kita tinggal kurangin aja si X bar-nya sama si mediannya. 8,1 dikurangi sama 8. 0,1. 0,1. Ini 0,15 sama 0,1. Jadi ya 0,15. Jadi jawabannya yang kayak gitu. Oke, untuk nomor 3 sama 4, kalau ada yang ditanyain, bisa ditanyain. Oke, lanjut nomor 5. Apa ada bertanya? Oke, kalau udah masih aman untuk buat soal stay di layar, mungkin bisa ketik satu di kolom chat atau reaction juga boleh. Yuk, yuk. Biar aku ngerti nih, kalian masih ada di sini atau enggak? Oke, ya, aku lanjut ya. Nomor 5. Jadi nomor 5 ini itu adalah materi hubungan dari pengukuran data gitu ya. Jadi kayak ada data pertama, terus dia itu pengukuran dari data pertama itu medianya sekian, data-datanya sekian, dan seterusnya. Nah, tapi data ini itu nanti diubah jadi data kedua yang mengikuti suatu aturan, entah itu aturan geometri maupun aritmatika. Kayak gitu. Jadi dia diubah, tapi dia perubahannya tuh konstan gitu kan. Entah itu geometri maupun aritmatika. Nah, nanti kita justru menentukan nih pengukuran data yang di data baru itu seperti apa kayak gitu. Untuk soal tipe ini tuh seperti itu dan uh, ada cara-cara cepatnya kok. Karena aku mau note dulu ya di sini. Jadi hubungan recall hubungan dari pengukuran data, pengolahan data di pengolahan data. Jadi pengolahan data itu kan ada mean, median dan seterusnya gitu kan. Nah, yang jadi note di sini itu biasanya jangkauan sama mean. Kalau median sama modus tuh nggak bisa biasanya. Jadi kita cuma perlu dua doang nih. Sama untuk jangkauan. Jangkauan itu ya, yang pertama nih, ketika dia ketika dia itu dijumlah atau dikurangi, jangkauannya tetap. Terus ketika datanya itu dikali atau atau dibagi gitu ya, jangkauannya ngikutin. Artinya kalau dia dikali dua, jangkauannya jadi dikali dua juga. Kalau datanya disuruh dibagi lima, jadi jangkauannya juga nilainya dibagi lima. Kayak gitu.
Terus yang kedua untuk rata-rata mean. Nah, untuk mean ini itu dia nanti nilainya adalah eh, mean baru itu sama dengan perkalian atau pembagian dari mean lama terus ditambah sama penjumlahan atau pengurangannya. Tuh, jadi kalau misalkan dia datanya dikali dua, nanti meannya ya udah dikali dua gitu doang. Tapi kalau datanya itu nanti dikali dua ditambah satu, nanti meannya jadinya dikali dua terus baru ditambah satu. Jadi ngikutin kayak gitu. Oke, kita lanjut aja bahas biar nggak bingung. Jadi rata-ratanya data ini itu usianya rata-ratanya itu 27 dan jangkauannya itu 30. Terus datanya itu anggotanya itu datanya dikali A terus ditambah sama B. Nah, rata-ratanya itu akan berubah jadi 45 dan jangkauannya berubah jadi 75. Jadi kita bisa pakai teori-teori kita yang awal tadi. Nah, untuk si jangkauan, jangkauan nih, tadi kan dia jangkauan baru sama dengan dia ini kan dikali terus ditambah ya. Iya benar ya, dikali terus ditambah. Iya. Sedangkan ketika dia ditambah itu dia jangkauannya tetap. Artinya jangkauan yang baru ini nilainya adalah eh, dikali A kan, dikali sama si jangkauan lama. Ya, jangkauan barunya kan 75 dikalikan sama A, terus jangkauan yang sekarangnya itu 30. Jadi kita dapat nilai A-nya adalah 75 per 30 yaitu 1,5 gitu. Itu untuk jangkauan. Kemudian untuk si mean itu kan dia tadi ngikutin perhitungan dari si baru lamanya ya, perhitungan dari perubahan data ya. Jadi baru dikali sama A kali mean lama ditambah si B-nya. Barunya itu 45,5. A-nya kita udah dapet 1,5 dari yang atas dikali sama mean lamanya 27 tambah si B. Hasilnya 40,5, 5,5. Kita dapat B-nya adalah 5. Kayak gitu. Jadi kita udah dapat nih si A-nya adalah 1,5 dan B-nya adalah 5. Kita tinggal nyari si ini. Jumlah dari 20 kali A dikurangi sama 2 kali B. Tadi dapat A-nya 1,5 ya. 2-nya B-nya 5. Jadinya 30. 10 sama dengan 20. Gitu. Oke, kalau ada yang mau ditanyain boleh. Kalau kalian ada yang raise hand. Ya, boleh tuh. Mau nanya kah? Mau nanya atau kepencet nih? Boleh kok kalau nanya. Belum ya, belum. Ntar kalau ada yang mau nanya beneran, kayak aman ya, aku lanjut ya. Kita lanjut. Nah, jadi aku mau ngajarin dari basicnya dulu aja.
Mana aku mau buka fileku yang lain. Aku udah ngerjain tadi. Nah, untuk cara membaca diagram Venn, itu tuh mungkin aku ajarin dari basicnya paling dulu ya, biar siapa tahu ada yang bingung nih. Jadi kalau untuk wilayah dari A itu kan ya satu bundaran ini tuh adalah wilayah dari A. Kemudian satu bundaran ini itu adalah wilayah dari B gitu ya. Nah, kemudian kita tahu kalau irisan itu adalah daerah yang kena dari keduanya gitu. Jadi irisannya itu adalah si ini. Itu. Itu basicnya ya. Kemudian kalau ada A komplement, komplement itu artinya adalah selain A. Jadi yang selain A, wilayah yang selain A itu kan ada di sini. Karena di sini semua itu A, kayak gitu. Itu paling basic banget. Harusnya juga kalian udah ngerti sih. Nah, kemudian kalau untuk membaca yang seperti ini, ya, yang ini, notasi ini, itu artinya adalah himpunan bagian dari si berikutnya. Jadi kalau misalkan ini aku kasih pink sama biru ya, itu tuh cara bacanya sebenarnya eh, pink itu adalah himpunan bagian dari biru gitu. Mungkin kalau kalian bingung himpunan bagian itu apa, nah ini aku bisa taruh di sini yang cara mempermudahnya. Semua part dari pink, semua bagian dari pink adalah bagian dari biru gitu. All of pink itu tuh adalah bagian dari biru kayak gitu. Nah, untuk cara nganunya sendiri ya, ini udah aku tulisin juga. Misalkan ini itu sendiri. Jadi kalau di sini yang nomor satu nih, ini juga aku udah gambarin supaya kalian tuh mudah gitu memahaminya. Dan yang di pertama itu kan C seret-seret A irisan B. Nah, si seret-seret tadi itu kan adalah himpunan bagian ya. Jadi ini bacanya adalah C itu merupakan himpunan bagian dari A irisan B. Atau C, semua bagian dari C itu adalah bagian dari irisan A dan B gitu. Nah, sekarang aku tuh tadi notasikan, bukan notasikan sih. Gambarin untuk yang C itu aku kasih warna pink. Kemudian yang ini aku kasih warna biru gitu. Nah, di sini bagian dari si eh, C itu kan yang ini kan. Ini nih. Nih, C itu kan all of ini nih. Enggak ya, C itu ini doang. Salah ternyata. C itu doang. Seret, seret. Jadi C itu adalah ini. Nah, jadi semua bagian dari C itu apakah dia itu biru atau bukan. Nah, yang pink itu adalah C, kemudian yang biru itu yang A irisan B. Kemudian apakah semua pink itu ada di dalam biru? Jawabannya iya dong, karena ini pink, semua pink ini ada di dalam biru. Kita udah bisa lihat secara langsung dari gambar ini. Jadi benar bahwa si C itu adalah himpunan bagian dari A irisan B. Kayak gitu. Lanjut untuk yang pernyataan kedua itu C, salah. A irisan B komplement itu bagian dari si C. Oke. Untuk yang ini sama tadi yang sebelah kiri itu aku kasih warna pink, yang sebelah kanan aku kasih warna biru. Ini juga di birunya itu di sini. Nah, di sininya di situ. Oke, nah terus kita disuruh ngecek apakah si yang pink ini itu himpunan bagian dari si C. Nah, yang A irisan B, kita kan udah tahu nih, A irisan B itu yang ini yang bentuknya mata ini kan, yang bentuknya mata ini, yang nggak ada ping-pingnya. Nah, tapi dia dikomplementkan.
Komplement itu kan selain ya. Jadi eh, bagian dari yang warna pink itu adalah semua bagian selain yang irisan AB gitu. Jadi di sini yang selain irisan AB ini semua itu pink kecuali yang irisan AB gitu. Sedangkan yang C-nya adalah yang bundaran di tengah ini. Nah, cara membacanya, apakah yang pink itu himpunan bagian dari C? Atau cara mudahnya, apakah semua pink itu ada di dalam biru? Kayak gitu kan. Nah, orang kita bisa lihat di sini pinknya aja lebih gede daripada biru. Artinya, ya nggak mungkin si pink itu ada di dalam biru dong. Nggak mungkin si pink itu adalah bagian dari biru. Kayak gitu. Jadi ini sih salah. Aman ya? Lanjut, yang ketiga itu C, himpunan bagian A, U, B. Nah, ini juga salah. Aduh, aduh. Hmm. Nah, untuk yang ini, yang C-nya itu kan yang lingkaran ini kan, lingkaran kecil di tengah itu. Kemudian ini adalah simbol untuk gabungan. Kalau dia itu gini, itu dia irisan, kalau gini gabungan. Mudahnya kayak gini deh. Irisan, irisan, itu kan huruf yang ada di sini kan N kan. Dan N itu bentuknya kayak gini. Gitu. Jadi untuk yang kayak gini tuh kita bisa, oh iya, kayak gini N irisan. Gitu. Sedangkan kalau untuk gabungan, ya emang ada N-nya, tapi dia yang lebih dulu adalah U. Jadi kalau kayak gini tuh dia adalah gabungan kayak gitu. Itu untuk cara mudahnya kalau kalian suka untuk bertukar. Nah, di sini sedangkan maka di sini gabungan B itu artinya kan ya semuanya dong. A sama B digabung. Jadi semua yang aku biruin ini di dalam biru itu adalah A U B gitu. Kemudian untuk C-nya yang pink lingkaran pink itu di tengah. Nah, apakah semua pink adalah bagian dari biru? Apakah semua pink itu ada di dalam biru? Jawabannya of course iya dong, karena gabungan tuh semua part of himpunan itu, semua himpunan itu adalah gabungan. Sedangkan ini ada satu bagian kecil dari himpunan yang besar itu. Jadi artinya udah pasti si C itu adalah bagian dari gabungan. Gitu. Jadi kayak seperti ini. Ini kan udah jelas nih si pinknya itu ada di dalam si birunya. Lanjut yang ini itu si A, U, C. Nah ini gabungan. B-nya itu kan ini semua. Terus yang ini tuh C-nya ada di sini. Nah, jadi sini A gabungan C. Jadi kan A itu kan yang besar itu, yang pink besar itu. Kemudian C-nya yang kecil di tengah ini. Dan yang B-nya all yang biru ini. Nah, terus kalau A digabung C, berarti lingkaran yang besar ini digabung sama C yang kecil ini. Padahal yang C kecil ini tuh ada di dalam si A yang besar. Artinya untuk A gabungan C itu letaknya ada di semua yang A. A gabungan C itu ada di semua yang A. Kayak gini. Terus, sedangkan yang B itu adalah si biru yang ada di sini itu. Kayak gitu. Nah, cara membacanya, apakah apakah semua dari A gabungan C itu adalah himpunan bagian dari B? Artinya, apakah semua yang pink ini itu ada di dalam si biru? Jawabannya tidak, karena ini pink yang ada di sini ini tidak ada di dalam si biru. Jadi, ini semua itu tidak memenuhi apa yang diminta di soal itu. Jadi di sini pernyataan yang benar itu ada di satu dan juga tiga. Jawabannya yang C. Kayak gitu. Oke, kalau ada yang ditanyain boleh.
Betul ini aku nggak lama ya dari tadi ternyata jelasin. Udah sejam loh. Ini jawabannya yang C. Oke, kalau ada yang tanyain boleh ya. Ya aku langsung lanjut aja lihat cepat. Kan kalau ada yang tanya langsung tanya aja nggak apa-apa. Oke, nomor 7. Jadi di sini itu ada ADC, ADC ya urutannya adalah A ke D dulu terus ke C gitu urutannya. Itu sebangun dengan B terus ke D dulu terus ke C. Berarti dia itu harus letaknya harus berhadapan ya. Maksudnya harus sesuai A B sama C-nya. A B C sama D-nya. Tuh, jadi di sini aku tulisin tuh dari sini ke sini itu nanti letaknya itu akan satu bangun sama yang ini nih. Kemudian yang di sini itu nanti letaknya akan sebangunnya sama ini sama sih sama yang biru juga sama gitu. Cuman itu nanti kalian bayangin aja sih segitiganya itu dibalik gitu supaya dia yang alasnya sama-sama yang biru terus nanti tingginya sama-sama yang pink kayak gitu. Nah, dengan kita ngerti kalau si ini jaraknya ini kan 5,1 ya, di sini 1,1 artinya jarak dari sini ke sini A ke D adalah 4 eh, jadi ada diagram ini dia kan ketika ini 1,1 oh sorry ya mental. Nah untuk yang sering ikut kelasku biasanya aku eh, ngajarinnya kalau kesebangunan itu dia pendek perpanjang sama dengan pendek perpanjang satu satu ini dua kayak gitu. Nah jadi kita di sini bisa dapat pendek perpanjang itu dari yang sebangun ya. Jadi ini yang biru pendek dari yang biru, terus panjang dari yang biru, terus nanti pendek dari pink, panjang dari yang pink gitu. Jadi di sini kita bisa ukur ya, panjang 6, yang pinknya yang pendek 6, yang panjang ini BD, nggak tahu berapa. Dapat oh pantes aku salah wifi. Jadi nanti kita bisa dapat BD-nya itu nilainya adalah 9 ya. 9. Nah, karena di sini itu 5,1, ini 1,1, ini masih satu linier ya. Ini tinggal ditambah saja 5 sama 9. 5 tambah 9,1. Artinya kita dapat di yang B ini itu adalah 14,1. Kayak gitu. Berarti si 14,1 ini itu kan sama dengan si X, Y. Berarti si X-nya ini adalah
14 dan si Y-nya itu 1 gitu ya. Kita disuruh nyari 2X tambah 2Y. Berarti tinggal 2 kali 14 ditambah 2 kali 1. Adalah 30. Oke, lanjut ya. Untuk ini, mungkin recall-nya tuh ini sih. Trigonometri, kalau sin itu kan demi ya, sin demi, cos, sami, terus yang tan itu desa. Itu. Nah, di sini kita dikasih tahu si cos C, berarti sudut pandangnya dari si sudut C. Berarti kalau sudut pandang dari C, berarti di sininya itu adalah si depan, di sini samping, dan di sini miring gitu ya. Itu untuk sudut pandang dari si C. Depan, ini miring. Gitu. Nah, untuk cos C, itu kan sama dengan samping per miring, di mana sanya adalah AC, mi-nya adalah BC gitu. Yaitu nilainya adalah akar 3 per 2. Berarti di sini kita bisa ngerti kalau si AC nilainya adalah akar 3 dan si BC nilainya adalah 2. Nah, dari perbandingan ini berarti kita bisa dapat nilai dari AB. Pakai Pitagoras ya. Artinya di sini nanti kita bisa hitung si AB-nya itu adalah 2 kuadrat dikurangi sama akar 3 kuadrat. Jadi akar 4 min 3. Sama dengan akar 1, hasilnya AB-nya adalah 1. Kayak gitu. Lanjut. Tapi di sini tan B ya, berarti kita disuruh pakai sudut pandang si B. Kalau kita pakai sudut pandang si B, berarti yang di sini itu adalah depan, yang di sini miring, yang di sini samping. Tuh. Kita disuruh cari si tan B-nya. Tan B itu kan D per SA. Dengan si D-nya adalah AC per sampingnya adalah AB ya. AC-nya akar 3, DC, AB-nya 1. Jadi sini nilainya adalah akar 3. Sedangkan di sini 1/3 akar 3. Salah. Lanjut tan C. Artinya kita pakai sudut pandang si C. Tan C itu dia D per SA. Nah, untuk sudut pandang yang biru, D-nya itu AB, SA-nya adalah AC. 1/3. 1/3 akar 3. Nah, di sini dia tan B-nya kan akar 3. Jadi di sini 1/3 akar 3 ya, bener ya, sama. Untuk yang sin C, itu kita pakai sudut pandang si sin, si C ya. Sin itu kan demi, dengan si depannya adalah AB, dan mi-nya adalah BC. Jadi hasilnya setengah. Berarti ini salah. Terus last, sin B adalah D per mi dengan sudut pandang yang oranye tadi AC dan mi-nya adalah BC. Dapat akar 3/2. Nah, akar 3/2 ini hasilnya sama dengan si cos C. Ya, dimana cos C-nya ini akar 3/2 ya. Sama dengan cos C. Jadi ini benar. Artinya jawabannya yang benar adalah 2 dan 4. Oke, kalau ada yang mau ditanyain boleh. Ya, aku lanjut dulu ya. Nomor 9. Jadi di sini ada balok. Balok
Tapi di dalam baloknya itu ada tabung gitu. Terus kita disuruh nyari volume dari si balok di luar tabung. Artinya volume dari balok yang nggak ada tabungnya gitu. Dan di sini kita tahu kalau si AB sama dengan BC itu nilainya 10. Dan untuk yang AE itu nilainya 12. Nah, berarti ini karena sudah cari volume, kita cari volumenya dulu ya. Untuk volume balok, itu kan V balok, itu kan dia P L kali T. Lanjut, untuk yang V tabungnya, Pi R kuadrat T. Nah, R-nya kita bisa dapat dari sini ya. Kalau ini misal sepanjang ini, itu kan nilainya sama dengan BC ya. Nilainya adalah si 10. Nah, kemudian kalau disuruh untuk rata-rata, radiusnya doang, separuh ini berarti nilainya adalah 5 tuh ya. Berarti tinggal Pi kali 5 kuadrat kali 12. Dapatnya 25 kali 12. 300 Pi. Berarti untuk volume balok selain tabung, di luar tabung ya, itu adalah V balok dikurangi sama V dari si tabungnya. Jadi yang ini. Oke, aku lanjut dulu ke soal 10. Kalau ada yang mau ditanyain, langsung tanyain. Pertama, ini diketahui f x-nya adalah. Nah, untuk ngerjain ini tuh sebenarnya caranya ada macam-macam. Ada yang dicari inverse dari gx-nya dulu untuk dapat nilai x. Ada juga yang langsung dimasukin. Ada yang pakai inverse, ada yang dimasukin gitu ya. Tapi kalau aku tuh nggak suka cara yang panjang-panjang. Jadi aku prefer cara yang langsung-langsung gitu. Nah, karena aku suka yang langsung-langsung, jadi aku nggak mau inversin karena aku nggak suka inverse. Nah, kalau cara aku itu mau masukin si G-nya ini itu ke sini. Nah, berarti nanti itu kita bisa masukin si 5x+3 itu ke si G ini. Nanti kita bisa dapatnya itu si 5x+3. Itu sama dengan 10x+7. Ini cara masuk-masukin ya. Karena aku nggak suka inverse, jadi aku pakai masuk-masukin aja. Gitu. Nah, nanti kita masukin gx-nya di dalam sini itu ke si f-nya. Jadi nanti kita masukin si ininya jadi f dalam kurung 5x+3 sama dengan 10x+7 gitu ya. Nah, kemudian untuk kita bisa nyari, kita kan disuruh nyari si F2 ya. Nih, F2. Berarti nilai yang ada di dalam sini itu nilainya harus 2. Gitu. Nah, supaya nilai di dalam sini harus 2, berarti kita sama dengan kan 5x+3 itu kita sama dengan kan 2.
maka 5x itu sama dengan min 1, x-nya sama dengan min 1/5. Jadi kita dapat nilai x-nya adalah min 1/5. Gitu. Jadi kita tinggal masukin x-nya. Ini dimasukin bareng ini, jadinya f dari 5 kali min 1/5 ditambah 3. Itu sama dengan 10 dikali min 1/5 ditambah 7. Hasilnya F min 1 plus 3 sama dengan min 2 plus 7. F2 sama dengan 2. Udah langsung dapat F2-nya 5. Berarti dia kayak gini. P lebih kecil dari Q. Kayak gitu. Nah, ada yang kalau nggak salah kalau di pembahasan tuh pakainya diinversin ya. Cuman aku menghindari inverse karena aku nggak suka aja. Cuman aku lanjut nomor 10. Nomor 11. Jadi nomor 11 ini ada kelompok ABC, terus nilainya segitu. Terus kita disuruh membandingkan eh, pernyataan yang benar, median terkait median dan jangkauan rata-rata dan lain sebagainya. Tapi di sini ada yang dia pernyataan yang harus kita hitung dulu, yaitu 2 kali rata-rata C itu sama dengan median dari B ditambah sama rata-rata dari A. Tuh, jadi kita bisa notasikan dia 2 kali rata-rata C itu nilainya adalah median dari B ditambah sama rata-rata dari A. Kayak gini. Nah, untuk rata-rata C itu berarti kan kita jumlahkan semua datanya tambah 9 ditambah 8 dibagi sama jumlah datanya yaitu 5 sama dengan median B. Median B ini kan harus diurutin dulu kan, jadinya dia 6, 6, 6, 7, 10 gitu. Jadi dia nanti mediannya adalah 6. Tambah rata-rata dari A nanti pakainya 7 tambah 9 dibagi sama jumlah datanya yaitu 5. Jadi kita bisa dapetin di sini nilainya adalah apa? X tambah 30 ya. 6 tambah 7 tambah 9 tambah 8 bagi 5 sama dengan 6 ditambah ini tuh hasilnya 15 tambah 25, 40. Jadi di sini kita bisa dapat 2x tambah 60 dibagi 5. Itu hasilnya 6 ditambah 8. 14. 2x ditambah 60 nilainya adalah 80 nggak sih? Atau 70? Oh, 70. Maka x-nya adalah ini. Jadi di sini nilai x-nya ini 5. Kemudian untuk median dari nilai matematika kelompok C. Gitu. Median dari C, berarti ini kalau diurutin jadinya 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Mediannya adalah 7. Jadi benar. Terus di sini x min 2, berarti x nanti 5 min 2 dikuadratin itu sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Sedangkan di sini 4, berarti ini salah. Benar, salah. Terus di sini jangkauan dari data nilai matematika seluruh kelompok. Nah, jangkauan dari seluruh kelompok berarti kita pakai semua nilai itu kita gabung. Terus nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nah, di sini nilai tertingginya ada 10. Nilai tertingginya di sini ada 10 dan nilai terendahnya adalah 5. Gitu ya. 10 minus 5. Ini benar. Terus untuk rata-rata dari kelompok C,
Rata-ratanya itu berarti tadi berapa? 3x tambah 30 bagi 5 sama dengan 35 bagi 5. Itu salah. Berarti yang benar 2 sama 4. 2 dan 4. Ya, kalau ada yang mau ditanyain, langsung ditanyain. Supaya kalian nggak makin bingung nih. Oke, lanjut ya. Untuk nomor 12. Jadi itu kita punya bilangan 2, 4, sama 9. Terus kita itu mau ambil 2 dari 3 bilangan tersebut. Artinya kita bisa untuk semestanya itu kan 3 kombinasi 2 ya. Karena kita ada 3 data, kita mau ambil 2. 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial. Hasilnya adalah 3. Jadi kita punya 3 kejadian di sini untuk semestanya. Di mana 3 kejadian ini itu terdiri dari 2 dan 4, 2 dan 9, sama 4 dan 9. Karena kita kan kayak mau ambil 2, ambil 2, ambil 2 gitu kan. Jadi kejadiannya adalah 24, 29, dan juga 49. Nah, terus untuk yang pertama, itu tuh dia 2 bilangan diambil selisihnya ganjil. Nah, untuk selisih ganjil, kalau misalkan kita ambil 2 sama 4, selisihnya kan 2 ya, genap. Berarti nggak memenuhi nih. Kalau 2 sama 9, selisihnya 7. Kalau 4 sama 9, selisihnya adalah 5. Berarti yang memenuhi di sini adalah 29 sama 49. Berarti untuk peluangnya di sini adalah 2/3. Karena ini ada 2 kasus. 1, 2, dan semestanya adalah 3. Na per Ns 2/3. Jadi di sini adalah 2/3. Kemudian yang nomor 2, terambilnya 2 bilangan dengan jumlah genap. Kalau kita ambil 2 sama 4, itu jumlahnya adalah 6. 2 tambah 9, 11. Ganjil. 4 sama 9 hasilnya 13. Ganjil juga. Jadi di sini yang memenuhi cuma 2 dan 4. Berarti peluangnya itu adalah 1/3. Kemudian untuk pernyataan yang ketiga, 2 bilangan dengan FPB 1. Oke, jadi FPB ini itu kan faktor yang sama, tapi yang terbesar gitu. Nah, berarti kita harus ngerti dulu faktor dari masing-masing ini. Nah, kalau misalkan 2 sama 4 kan faktornya itu 2 sama 4 nih. Ya, yang ini kan faktornya 1 sama 2. Nah, yang 4 faktornya adalah 1, 2, dan juga 4 gitu ya. Berarti ini tuh faktor persekutuan terbesarnya adalah 2. Gitu. Jadi yang 2 dan 4 itu tidak memenuhi. Kemudian untuk 2 sama 9. Kalau 2 itu kan 1 dan 2. Terus 9 itu ada 1, 3, sama 9. Nah, faktor yang sama, yang terbesar adalah 1. Berarti 2 dan 9 ini faktor FPB-nya adalah 1. Kemudian untuk yang 4 sama 9. 4 itu kan 1, 2, 9. Yang 9-nya itu, 1, 2, 4. Yang 9, 1, 3, 9. Jadi di sini faktor yang sama dan yang besar adalah si 1. Artinya di sini 4 sama 9 itu juga 1. Maka dia peluang terjadinya adalah 2/3. Kelas untuk yang keempat, yaitu FPB-nya adalah 2.
Nah, untuk yang 2 sama 9 sama 29 sama 49 kan kita tadi udah tahu bahwa FEB-nya adalah 1 ya. Sedangkan untuk yang 2 sama 4 kan 1 2, ini 1 2 4. Artinya faktor persekutuan yang terbesar adalah si 2. Berarti yang memenuhi untuk yang ini adalah 2 dan 4. Maka peluangnya adalah 1/3. Kayak gitu. Jadi di sini tadi 2/3, di sini 1/3. Artinya untuk peluang yang 2/3 adalah pernyataan 1 dan juga 3. Yang B. Itu. Ya, aku cek dulu apakah ada pertanyaan. Aku lanjut ya. Nomor 13. Jadi di sini ada deret, yaitu 3, 7, 11. Seterusnya. Dan nanti jumlahnya adalah 15K. Nah, kita bisa lihat untuk 3 ke 7, ini kan ditambah 4. 7 ke 11 ditambah 4. Maka polanya dia mengikuti pola aritmatika. Aritmatika dengan bedanya adalah 4 gitu ya. Terus untuk jumlah dari deretnya adalah 15K. Berarti kita ingat lagi untuk aritmatika. Pertama, untuk aritmatika kita pakai UN-nya dulu untuk cari N. Kita pakai UN. Itu adalah A plus N-1 kali B. Gimana UN-nya ini adalah suku terakhir ya. Nilai dari suku terakhir, yaitu 87. A-nya adalah suku pertama, yaitu 3. N-1 dikali B-nya 4. Kita aljabar biasa aja. Jadinya -1 berarti di sini 88. Jadinya N-nya kita punya 22. Berarti di sini si 87 ini adalah barisan ke-22 alias U22. Kayak gitu. Lanjut kita pakai deret yang warna pink ini. Kalau untuk deret, deret itu kan untuk mengetahui total dari barisan yang kita punya ya. Dimana totalnya itu adalah 15K tuh. Berarti deret itu kita pakai rumus Sn. N per 2 A ditambah UN. N-nya tadi kita punya S22. S22 itu adalah 22 per 2 dikali A-nya 3 tambah U berapa? U22. Dimana ini S22 itu nilainya adalah 15K. Ini ya, dibagi aja. U22-nya adalah 87. Nah, maka di sini 15K itu 11 dikali sama 90. Maka K-nya adalah 11 dikali 90 dibagi 15. Bagi ini 6, maka K-nya adalah 66. Nah, karena nilainya adalah 66 di sini K-nya 66, maka untuk hubungan dari si P sama Q-nya adalah sama ya, sama-sama 66. Saya lihat C jawabannya. Kayak gitu.
Oke, lanjut nomor 14. Seperti biasa, yang selalu ikut kelasku juga pasti terbiasa ya untuk saat seperti ini. Itu kita disuruh untuk pakai pernyataan satu dulu, terus pernyataan dua dulu, terus pernyataan satu dan dua digabung. Untuk pernyataan satu, jadi kita itu ada ini ya, P, itu nilainya adalah mutlak seperti itu. Kemudian kita disuruh cari tahu apakah P-nya itu nilai dari ininya itu adalah lebih dari dua atau enggak, lebih dari dua atau tidak. Nah, kemudian untuk pernyataan satunya kita dikasih tahu kalau si X-nya itu lebih dari sama dengan 0, berarti dia bisa 0, 1, 2, 100, 10.000 dan seterusnya. Untuk yang ini kita bisa 0, min 1, min 10, dan seterusnya. Bebas. Seperti itu. Artinya untuk kita pakai pernyataan satu dulu, ketika X-nya itu lebih dari sama dengan 0, kita ambil cek sembarang nilai 0, nilai X lebih dari sama dengan 0. Aku mau coba X-nya itu sama dengan 0 dulu. Ketika X-nya sama dengan 0, itu nanti kan kayak gini ya. Mutlak 0 kan 0, dikurangi 2, dikurangi 0, dikurangi 2, berarti min 2, dimutlakan lagi hasilnya 2. Maka dia, karena dia 2, berarti dia tidak lebih dari 0. Iya berarti tidak lebih dari 2. Tidak lebih dari 2. Sudah menjawab. Tapi kita cek dulu apakah untuk nilai X manapun itu selalu tidak jawabannya. Kita coba X-nya itu adalah 10. 5 deh. Berarti 5 dikurangi 2. Artinya mutlak 5 kan 5 ya. 5 dikurangi 2. Mutlak 3. Mutlak 3 hasilnya 3. Berarti dia lebih dari 2. Kita coba lagi untuk X-nya itu 100 misalkan. Kita pakai mutlak 100 dikurangi 2. Artinya dia mutlak dari 98. Itu 98. Dia lebih dari 2. Artinya dia nanti dia ada jawaban yang tidak dan juga ada jawaban yang iya. Jadi ada labil ya di sini jawabannya. Nggak selalu iya atau tidak, berubah-ubah. Karena ada jawabannya nggak pasti, berarti dia tidak bisa menjawab untuk pernyataan satunya doang. Maka dari itu kita nyoba pakai pernyataan kedua. Cek sembarang nilai X. Kurang dari sama dengan 0. Untuk X-nya sama dengan 0, kita bakal coba min 2 sama dengan 2 ya. Jadi dia itu tidak lebih dari 2. Untuk kita coba minus 10, mutlak dari minus 10 dikurangi 2. Artinya dia 10 dikurangi 2 ya. Berarti mutlak 8. 8. Berarti dia lebih dari, ya, lebih dari 2. Artinya karena di sini ada jawaban yang berbeda juga, artinya dia tidak bisa menjawab. Seperti itu. Karena kita tidak bisa menjawab dua-duanya tadi, kita sekarang pakai pernyataan satu dan juga pernyataan dua. Dimana pernyataan satu adalah X lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, dan juga X itu kurang dari sama dengan 0. Karena kita mau pakai dua persamaan itu, berarti kita bisa cari irisannya. Irisan dari dua pernyataan itu, di mana irisannya adalah X-nya sama dengan 0. Nah, maka ketika kita masukkan X-nya sama dengan 0, hasilnya itu selalu 2 ya, sama kayak yang tadi. Tuh, hasilnya selalu 2. Di mana jawabannya adalah tidak lebih dari 2. Maka P-nya itu P-nya itu sama dengan 2. Maka jawabannya tidak lebih dari 2. Gitu. Jadi ini bisa menjawab kalau pakai dua pernyataan.
Lanjut ya soal terakhir. Ini gampang kok soal terakhir. Ini aku mau recall ketika kita punya mutlak X itu kurang dari sama dengan C, dan C-nya adalah konstanta, maka penyelesaiannya adalah min C kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan C. Seperti itu. Nah, artinya ketika kita punya 5X plus 3 itu kurang dari sama dengan 2, maka nanti penyelesaiannya adalah minus 2 kurang dari sama dengan 5X plus 3 kurang dari sama dengan 2. Kemudian untuk 5X itu nilainya artinya nanti dia minus 2 minus 3. Ya, 3-nya dipindah ke kanan dan juga kiri. 5X kurang dari sama dengan minus 5 minus 1. Jadi X-nya adalah 5-nya bisa dipindah ke kanan dan juga kiri. Nanti hasilnya seperti ini. Maka nilai X-nya itu adalah minus 1. Di sininya minus 1 per 5. Kayak gitu. Itu untuk nilai X-nya. Tapi kita disuruh untuk cari nilai 3X plus 2. Bukan X. Berarti kita harus buat dia itu bentuknya adalah 3X plus 2. Supaya dia bisa jadi 3X plus 2. Nih ya, pakai warna oranye ya. Sama dengan min 1 per 5. Supaya dia bisa jadi 3X plus 2. Pertama, aku kaliin dia dulu sama si 3. Bener nggak? Bener sih kayaknya. Nah, em, kita kaliin dulu sama si 3. Supaya kita mau munculin si 3X-nya dulu nih. 3X itu maka dia min 1 dikali 3 ya. Di sini min 1 per 5 dikali 3. Jadi kita punya nilainya adalah minus 3 sampai minus 3 per 5. Nah, ini 3X plus 2, ini 3X berarti tinggal ditambah 2. Ditambah 2. Ya, mungkin biar beda. Tambah 2. Tambah 2. Nah, kayak gini. Ini hasilnya min 1. 3X tambah 2. Ini 10 per 5, 7 per 5. Kayak gitu. Nah, untuk 7 per 5 ini kan nilainya 1, sekian gitu ya. Sedangkan di sini adalah nilainya 2. Berarti kalau misalkan kita buat garis bilangan nih, di sini tuh kan min 1 ya, di sini 7 per 5 gitu. Di sini 2 gitu ya. Berarti untuk nilai X-nya kan ada di sini ya, 3X plus 2 kan nilainya ada di sini. Sedangkan 2-nya nilainya adalah di sini. Berarti nilai dari ini 3X plus 2 itu selalu kurang dari 2. Selalu kurang dari 2. Maka jawabannya P kurang dari Q. Kayak gini ya. Oke. Dan aku itu udah soal yang terakhir. Kalau kalian ada yang dibingungin boleh ditanyain. Dan aku kasih waktu 2 menit ya buat kalian mencerna. Ada 15 soal yang kita bahas sore hari ini. Kalau misalkan ada yang mau tanyain boleh nih aku kasih waktu 2 menit.
Oke, udah 17.22. Belum ada yang ditanyain. Karena kita udah selesai bahas semuanya. Setengah jam lebih cepat ya. Jadi kita bisa akhirin untuk pertemuan sore hari ini. Kita bisa berdoa dulu. Karena tadi di awal dengan berdoa, kita akhiri dengan berdoa juga. Berdoa dapat dimulai. Oke, berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin sampai akhir ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga membantu untuk kalian nanti UTBK. Semoga yang bertahan sampai akhir ini nilainya bisa nyentuh 700 ya. Amin. Oke, mungkin di sisa waktu beberapa hari lagi ya, 2 minggu lagi nggak sih kalian UTBK? Nah itu 2 minggu lagi ini itu dimanfaatin sebaik-baiknya. Mungkin untuk PK itu karena menurutku sangat basic ya, karena sangat basic mungkin bisa digali-gali lagi gitu. Karena sudah selesai, untuk pertemuan kali ini bisa aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.